di sini ada nggak sih yang suka dengan alam? Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang beberapa materi pelajaran ilmu kealaman dasar. Di sini ada latar belakang ilmu kealaman dasar, pengertian ilmu kealaman dasar, pentingnya ilmu kealaman dasar dalam berkehidupan masyarakat, serta ruang lingkupnya. Sebelum masuk ke materi, ini dia perkenalan singkat kami. Yang pertama ada latar belakang. Ilmu pengetahuan alam atau IPA merupakan kumpulan pengetahuan tersusun secara sistematis yang didasarkan pada penyelidikan dan interpretasi terhadap peristiwa-peristiwa atau gejala alam melalui metode dan sikap ilmiah. Ilmu ini terus berkembang, bertambah luas dan mendalam sesuai dengan hasil-hasil penemuan dan penyelidikan baru, menyebabkan timbulnya cabang-cabang ilmu yang dikenal sebagai fisika, kimia, biologi, dan ilmu pengetahuan bumi dan antariksa yang disebut IPBA. Kemudian, sejalan dengan cara berpikir dan sifat manusia yang tidak pernah puas dengan apa yang sudah diketahuinya, menjadi ilmu pengetahuan menjadi siklus yang akan terus berkembang. Munculnya istilah metode ilmiah tidak lepas dari hal di atas. Dalam hal ini, metode ilmiah merupakan jembatan untuk berkembangnya ilmu pengetahuan alam. Betapa pentingnya ilmu pengetahuan alam dengan bantuan metode ilmiahnya menjadikan berbagai negara dan elemen-elemen di dalamnya berlomba-lomba untuk menjadi lebih baik lagi. Metode ilmiah merupakan langkah-langkah yang dilakukan secara berurutan dan sistematis untuk mendapatkan suatu pengetahuan. Metode ilmiah dalam biologi sangatlah mendukung karena dalam penerapannya ilmu biologi juga mengenal adanya kerja praktek untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Dengan adanya metode ilmiah, sebuah kerja praktek dapat dilaksanakan secara tersusun dan terarah. Metode ilmiah dalam biologi tidaklah berbeda jauh dengan metode ilmiah yang biasanya diterapkan dalam ilmu-ilmu lainnya. Metode ilmiah dalam biologi dibedakan menjadi eksperimen dan metode observasi. Pengertian ilmu alamiah dasar. Ilmu alamiah dasar adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang gejala-gejala di alam semesta, termasuk manusia sebagai bagian dari alam dan segala yang ada di muka bumi ini, sehingga terbentuk konsep-konsep dan prinsip-prinsip dasar yang esensial. Ilmu alamiah dasar adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari konsep dasar dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Ilmu alamiah dasar atau yang disebut IAD ini dapat dianalogikan seperti pohon besar. Akar dan pohonnya sebagai ilmu alamiah dasar, sedangkan cabang-cabangnya itu adalah bentuk. Ilmu alamiah dasar merupakan bagian dari ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang fenomena alam semesta. Ilmu pengetahuan alam bermanfaat untuk individu dan juga bermanfaat untuk masyarakat secara umum. Mempelajari ilmu pengetahuan alam mutlak diperlukan oleh setiap individu manusia karena selain untuk memahami ilmu pengetahuan alam, belajar ilmu pengetahuan alam juga dapat mengembangkan kepribadian, keterampilan berpikir, serta menanamkan sikap ilmiah dan etika berkehidupan. Proses ilmiah dalam menentukan dan mempelajari ilmu pengetahuan alam dapat mengembangkan kemampuan berpikir manusia. Nah, selanjutnya ada pentingnya ilmu kealaman dasar dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, ilmu kealaman dasar sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Pentingnya ilmu ini dalam kehidupan bermasyarakat yaitu
terciptanya pemikiran yang luas terhadap lingkungan dan gejala-gejala yang terjadi dalam masyarakat, sehingga membuat kita menjadi lebih tanggap terhadap sesuatu masalah yang terjadi di sekitar kita. Manfaat lainnya adalah membuat kita memiliki kemampuan untuk mengembangkan ide-ide mengenai lingkungan di alam sekitar. Misalnya nih, dalam perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin pesat, sepertinya dalam hal teknologi komunikasi, yang dimana kalau kita dulu itu harus berkomunikasi dengan orang melalui surat. Nah, di zaman sekarang kita bisa berkomunikasi dengan orang lain yang berbeda lokasi dengan sangat cepat dengan menggunakan handphone atau alat komunikasi lain. Jadi, intinya ilmu alamiah dasar berfungsi untuk mempermudah kehidupan masyarakat. Selanjutnya ada ruang lingkup IKD. Yang pertama, fisika. Fisika itu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari benda tidak hidup atau mati dari aspek wujud dengan perubahan-perubahan yang bersifat sementara. Fisika secara klasik dibagi dalam mekanika, panas, bunyi, cahaya, gelombang, listrik, magnet, teknik mekanik, teknik sipil, teknik listrik, dan termasuk dalam lingkungan besar ilmu bumi dan antariksa. Ruang lingkup yang kedua yaitu kimia atau chemistry, suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari benda hidup dan tidak hidup dari aspek susunan materi dan perubahan-perubahan yang bersifat tetap. Kimia sendiri secara garis besar dibagi menjadi kimia anorganik dan kimia organik. Nah, ruang lingkup IKD yang ketiga ada biologi, biological science. Ilmu pengetahuan yang mempelajari makhluk hidup dan gejala-gejalanya. Biologi dibagi atas cabang-cabang antara lain. Yang pertama, botani. Botani merupakan ilmu yang mempelajari tentang tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, ada zoologi. Zoologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hewan. Selanjutnya ada morfologi, fisiologi, anatomi, dan sitologi, dan masih banyak yang lainnya. Botani. Botani adalah suatu cabang biologi yang mempelajari tentang tumbuhan. Berikutnya zoologi. Zoologi merupakan suatu cabang biologi yang mempelajari tentang hewan-hewan. Yang ketiga ada morfologi. Morfologi yaitu suatu studi tentang struktur luar atau bentuk luar makhluk hidup. Yang keempat ada anatomi. Anatomi merupakan suatu studi tentang struktur dalam atau bentuk dalam makhluk hidup. Yang kelima ada fisiologi. Fisiologi merupakan suatu studi tentang fungsi bagian tubuh atau organ makhluk hidup. Yang keenam ada sitologi. Sitologi merupakan suatu studi tentang sel secara mendalam, meliputi struktur molekuler dan lain-lain. Implikasi pemanasan global terhadap mencairnya es di kutub. Pemanasan global menyebabkan cuaca di sekitar tempat tinggal kita berubah-ubah. Terkadang pagi hari hujan, tak lama kemudian panas terik. Di lain kesempatan, malam hari suhu udara terasa sangat panas. Pada pagi hari hujan turun sangat lebat. Cuaca yang tidak menentu ini membuat kita sulit memprediksi apakah hari ini sinar matahari bisa bersinar terang atau hanya mendung tapi tidak turun hujan. Berbagai penelitian menyebutkan pemanasan global terjadi akibat mencairnya gunung es di kutub dan makin banyaknya manusia penghuni di bumi ini. Belum lagi penggunaan alat-alat elektronik, pabrik, dan efek rumah kaca atau kerusakan atmosfer akibat pelepasan zat freon ke udara. Polusi dari bahan bakar pesawat juga berpengaruh penting terhadap pemanasan global dan pembuangan sampah yang menghasilkan gas karbon. Mencairnya es di kutub menyebabkan naiknya permukaan air laut hingga 40 meter.
hilangnya pulau-pulau kecil, tenggelamnya kota-kota di sekitar pantai, dan hewan-hewan yang berhabitat di kutub utara pun terancam punah. Kecepatan terbesar dalam aliran dan penyusutan es terlihat di gletser yang berada di kedalaman lebih 300 meter di bawah permukaan laut. Tempat air hangat dan asin dapat mencairkan es di dasar laut. Menurut para peneliti, meski tingkat penyusutannya lebih lambat di beberapa lokasi, secara keseluruhan penyusutan es di benua itu lebih cepat dari sebelumnya karena perubahan iklim. Profesor Madya Wayan Suparta merupakan ilmuwan Indonesia yang fokus melakukan kajian climate change sejak 2003. Ilmuwan yang bekerja di Space Science Center Institute of Climate Change di University Kebangsaan Malaysia ini menjelaskan, fenomena mencairnya es di kutub selatan akan sangat berpengaruh dengan ketinggian air. Belakangan, cuaca yang tidak stabil menjadi perbincangan hangat, bahkan menelan korban jiwa sebagai dampak dari climate change. Climate change merupakan masalah yang sangat serius untuk dipelajari. Dengan mendalami kajian ini secara tidak langsung, kita dapat bersiap untuk menghadapi berbagai dugaan yang akan muncul terkait efek dari climate change. Mencairnya es di kutub selatan akan memberikan dampak terhadap ketinggian permukaan air laut dan secara tidak langsung akan menenggelamkan pulau-pulau yang rendah. Selain itu, National Geographic Peta menunjukkan apa yang akan terjadi pada Eropa bila mencairnya semua es di kutub. Hal tersebut mengakibatkan kota-kota di Eropa termasuk London di Inggris dan Venezia di Italia akan hilang terendam air laut. Bahkan seluruh negara Belanda dan Denmark dipastikan akan tenggelam. Salah satu contoh negara yang telah terkena akibat mencairnya es di kedua kutub yaitu Greenland. Sedangkan satu-satunya daerah yang akan bertahan ketika es di kedua kutub mencair adalah pegunungan yang membentang di sepanjang pantai Karibia dan Amerika Tengah. Seharusnya ini menjadi acuan kita untuk lebih melindungi kutub utara dan selatan bumi. Bila es di kedua kutub tersebut mencair, maka kita akan mengalami dampak buruk. Negara kita merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 17.000 pulau. Maka tak heran jumlah tersebut semakin berkurang akibat melelehnya es di kutub utara maupun di kutub selatan. Bila es kutub mencair dalam jumlah yang besar abad ini, seperti yang diramalkan oleh para ahli, dampaknya terhadap rotasi bumi akan meningkat. Lantas, upaya apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah pemanasan global supaya tidak semakin meluas? Hal-hal kecil yang bisa kita lakukan adalah tidak berlebihan dalam menggunakan pendingin AC, freezer, dan yang lainnya. Kemudian, mengurangi rumah atau gedung yang dindingnya kaca, karena kaca dapat memantulkan panas sehingga suhu udara meningkat. Hal yang terpenting bisa kita wariskan dan tanamkan kepada generasi penerus kita adalah meningkatkan kesadaran tentang pemanasan global serta dampaknya bagi manusia dan lingkungan. Kampanye sadar lingkungan harus dilakukan secara berkesinambungan, termasuk imbauan kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan, menggunakan AC seperlunya, memiliki kepedulian dalam menanam pohon, dan menyelamatkan lingkungan di sekitar kita. Nah, bagaimana nih teman-teman? Setelah menyimak materi tadi, kita jadi lebih banyak mengetahui materi-materi ilmu kealaman dasar. Kalian juga bisa mencari sumber-sumber lain untuk memperluas wawasan kalian loh. Semoga dengan materi yang kita dapat hari ini akan bermanfaat untuk kita semua. Sekian materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. De la viva Alepo pagando, mi copa de la
kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang apa? Ya, sekarang bener nih, sumpah. Dari tadi juga bener.